Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rayan Fadila dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan serta tantangan dan solusi. Ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, akses terhadap layanan, peluang pekerjaan, dan kualitas hidup antara kelompok masyarakat yang berbeda di wilayah perkotaan. Ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan sering disebabkan oleh beberapa faktor seperti dalam bidang pendidikan, yaitu akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dapat menciptakan kesenjangan dalam keterampilan dan peluang kerja antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua itu pekerjaan dan pendapatan. Terdapat disparitas dalam jenis pekerjaan, tingkat upah dan pendapatan antara berbagai sektor ekonomi dan tingkat keahlian yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, akses kesehatan. Kelompok masyarakat tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas, menciptakan perbedaan dalam kesehatan dan kualitas hidup. Yang keempat, housing atau perumahan. Harga properti dan sewa perumahan yang tinggi dapat menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap tempat tinggal yang layak. Yang kelima, akses infrastruktur. Ketidakmerataan dalam infrastruktur seperti transformasi, air bersih, dan sanitasi dapat memberikan dampak negatif pada kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar. Yang keenam, kesenjangan gender dan etnis. Faktor-faktor seperti kesenjangan gender dan etnis juga dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial ekonomi di perkotaan. Tantangan utama melibatkan disparitas pendapatan, kesenjangan peluang, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi yang ada di perkotaan itu melibatkan yang pertama, pendidikan yang merata, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat agar setiap individu memiliki peluang yang sama dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, program pelatihan dan dukungan untuk membantu kelompok rentan memasuki pasar kerja termasuk pendekatan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, akses layanan kesehatan, memastikan akses yang adil dan terjangkau ke layanan kesehatan, termasuk upaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah yang kurang berkembang. Yang keempat, kebijakan pemerintahan yang adil, menerapkan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan seperti pajak progresif dan program bantu sosial yang efektif. Yang kelima, infrastruktur yang merata, menjamin adanya infrastruktur dasar seperti transportasi dan sanitasi yang merata di seluruh kota untuk mendukung perubahan ekonomi yang inklusif. Yang keenam, partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pihak berkepentingan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.